nanti biasanya ketika satu ayat Quran itu sudah dikerjakan, maka Allah izinkan untuk melanjutkan ayat yang baru. Ayat baru, praktek Quran baru, maka rezeki baru. Itu rumusnya kawan-kawan. Ini ya, biar kawan-kawan tuh semangat gitu ya. Nah, maka sebenarnya bukan rezeki yang tak ada, kita tidak praktek. Bukan rezeki yang tidak ada, tapi tidak praktek. Oke, ini cara berpikirnya. Saya ayat ini mungkin ya kawan-kawan sudah berulang-ulang mendengarkan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayo, surah berapa ayat berapa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma 122. tu'adun. Oke. Ayat-ayat dasar nih ya, ayat skala rezeki, apalagi buat seluruh warga skala rezeki, tidak boleh lupa ayat-ayat dasar nih. Nah, Allah sudah sampaikan wa fis sama iris hukum, dan di langitnya Allah, ya kan? Wa ma tu'adun, terdapat sebab-sebab rezeki yang sudah Allah janjikan. Nah, jadi berarti rezeki itu adalah, kan ada namanya hukum sebab akibat, oke? Berarti segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, penyebabnya ada di mana? Ada di mana? Ada di langit. Di langit. Nah, gitu loh cara berpikirnya. Oke. Apa perintah daripada penguasa dan pemilik langit dan bumi? Jadi ini hal yang paling basic, tapi tadi lah ya, banyak orang tuh berharap dapatkan keajaiban, padahal keajaiban itu sudah di depan mata, polanya sudah, dan dia udah tahu bahwasanya apa di balik pengabulan doa itu adalah perintah yang dijalankan, ya kan? Nah, Allah sudah sebutkan wafis sama iris kukum. Saya analogikan sekali lagi, ini langit. Oke, lalu kita di bumi, di sini. Nah, terdapat sebab-sebab rezeki kita yang sudah Allah sampaikan. Harusnya mereka yang tanda kutip berburu rezeki, yang berharap rezeki didapatkan, maka dia tahu benar. Contoh, kenapa sih paspornya cepat keluar? Oh iya, karena ada pamannya. Penyebabnya pamannya kerja di imigrasi, jadi pamannya mengawal cepat masuk. Kenapa sih dia atas izin Allah bisa sehat? Iya, sebabnya kemarin wasilah daripada dia ke pengajian, lalu ketemu temannya seorang dokter. Dokter itu yang memberikan rekomendasi obat yang cocok untuk anaknya. Maka di dunia ini berjalan dengan satu hukum sebab akibat. Apa-apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah daripada apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin. Gitu rumusnya. Apa-apa yang kita dapatkan hari ini adalah buah daripada apa? Yang kita lakukan kemarin. Perbuatan kemarin. Nah, ya kan, bahkan ya dalam runutan teoritis adalah apa yang kita dapatkan hari ini itu karena keputusan kita 2-3 tahun yang lalu. Nah, oke. Kenapa Bang Eris jago di bidang multimedia? Karena 3 tahun yang lalu, di saat orang belum melek, dia sudah belajar ngutak-ngatik kayak gitu loh. Kenapa misalkan Cikgu Nisa dan Cikgu Hesti Allah takdirkan jadi hafizah Quran, ya kan? Karena 3 tahun yang lalu dia sudah mondok seperti itu. Kenapa Bang Soki badannya berisi, sterek, six pack, ya kan? Karena setiap malam dia ngangkat barbel dan setiap pagi dia latihan menggendong telur nggak pecah. Nah, jadi hukum sebab akibat itu berjalan. Jadi kenapa orang itu dapat kebaikan? Karena dulu nanam kebaikan. Kenapa?
Nah, bedanya dalam konsep realitas dan konsep Allah, konsep realitas itu kan orang-orang yang mengandalkan akal selalu berpikir kalau mau kaya kerja, kalau mau pintar belajar, kalau mau dapat pasangan ya carilah nongkrong di Taman Degelis banyak cewek cowok di sana, gitu loh kan. Konsep berpikir realitas. Tapi itu kalau konsep realitas itu konsep jasad ketemu jasad. Padahal rezeki itu bukan hanya rezeki jasad, tapi ada rezeki ruh. Rezeki jasad itu adalah sehat, ya kan? Rezeki ruh ada manfaat tubuhnya. Rezeki jasad itu adalah harta, rezeki ruh adalah berkah. Rezeki jasad itu adalah apa namanya? Punya pasangan, rezeki ruh adalah sakinah. Rezeki jasad itu punya anak, rezeki ruh itu adalah soleh dan soleha. Nah, kabar baiknya yang balik ke akhirat kelak bukan jasadnya, tapi ruhnya. Yang balik ke akhirat kelak bukan jumlah hartanya, tapi adalah jumlah apa keberkahan hartanya yang digunakan untuk memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Yang balik ke akhirat kelak bukan tubuh istrinya yang cantik, suaminya yang ganteng, tetapi adalah pasangan yang menyenangkan hati, qurrata ayun, kesakinahan dalam rumah tangga ini yang menjadi dia kembali ke akhirat. Yang menjadi kembali akhirat nanti bukan anaknya yang cerdas, yang pintar, yang hebat, ranking satu, bukan, tapi kesolehan dan kesolehan anaknya. Artinya dalam kesimpulannya, penting bagi seorang yang cerdas untuk memberi dua rezeki, rezeki jasad, rezeki fisik, sama rezeki ruh. Yang balik ke akhirat nanti badan kita nih, kulit yang glowing ini, badan yang sehat nih, atau ruh kita yang balik, kawan-kawan. Nah, orang sering ngasih makan, menghiasi jasad, tapi lupa menghiasi ruh, menghiasi hati, menghiasi imannya, Bang. Nah, maka Allah sudah sebutkan di Quran, Allah sudah sampaikan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit-langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezekimu, kata Allah. Dan ini sudah satu paket. Nah, maka kalau yang dihiasi terjebak hanyalah rezeki jasad, rezeki fisik, maka dia hanya akan jadi pemenang di akhirat, belum tentu pemenang di dunia, belum tentu di akhirat. Tapi kalau yang dia hiasi adalah rezeki ruhnya, dia akan jadi pemenang kedua-duanya. Gitu cara berpikirnya. Maka akhirnya saya ulang lagi ceritanya. Saya ingat-ingat betul ketika episode 15 tahun yang lalu, berarti sekarang umur-umur 23, 24 gitu ya kawan-kawannya. Umur 20, maka malam di kelas rezeki saya katakan, cara berpikirnya adalah hampir sebagian besar orang itu mulai hidupnya bermasalah, mulai terjadi gejolak, mulai terjadi turbulensi, mulai terjadi kekacauan, itu ketika dia sudah mulai dihadapkan dengan, ya kan, mengurus atau memulai tanggung jawab pribadi kehidupannya. Ketika teman-teman mungkin kalau masih zaman kuliah waktu itu, paling lama masalah antum cuma skripsi, betul? Masalah putus cinta, betul? Masalah mungkin apa namanya, tidak bisa makan, kiriman kurang. Dan itu sebenarnya masih masalah orang tua, kan orang tua kita yang mikirkan. Tapi persoalan hidup mulai terjadi, mulai kejebak hutang, mulai dikejar-kejar orang, mulai apa namanya, masalah terutama penyakit dan sebagainya itu terjadi ketika kita sudah mulai masuk usia kemandirian, benar? Ya kan? Sudah mulai nikah, sudah mulai berkeluarga, sudah mulai punya anak, sudah mulai lulus kuliah. Itu kenapa, mohon maaf, sebagian ya, oknum pecundang, jadi sampai tidak mau untuk ente ngapa lanjut kuliah lagi, ya kan? Ya biar lanjut S2. Padahal setelah saya lihat fenomenanya, biar kalau dia masih statusnya mahasiswa, dia masih dapat kiriman dari orang tua. Nah, itu fenomena sekarang, di mana anak-anak muda takut melanjutkan kehidupan sesungguhnya. Nah, maka kawan-kawan, jadi saya teringat ketika usia 23 tahun itu, ya kan, ketika saya mulai sedang babak belurnya, menjalani hidup sebagaimana mungkin kebanyakan orang menjalani hari ini, hanya sekedar tahu yang penting kerja, dapat gaji, bisa ngidupi anak, bisa ngidupi istri, bisa beli rumah dan sebagainya.
begitulah mindset alam bawah sadar saya waktu itu. Maka saya juga mengalami kehidupan kebanyakan orang yang susah, yang bingung, dan sebagainya. Nah, lalu ketika sudah mulai kembali kepada peta kehidupan yaitu Al-Quran, mencoba mencari jawaban atau petunjuk sesungguhnya yang sudah Allah ajarkan, di situ Allah kasih pelan-pelan. Apa sih yang paling mencolok ketika orang itu sudah mulai di umur 23 tahun itu apa harapan kebanyakan orang? Pengen apa dia? Punya Sebagai kerjaan tetap Kiai. kerjaan ya, yang berarti bab pasti. harta. Oke. Setelah bab harta, apalagi harapan banyak orang? Jodoh. Hah? Jodoh, nikah. Oke, pasangan. Oke. Setelah aja dapat harta, dapat pasangan, apalagi harapan banyak orang? Anak Punya anak. soleh. Kebahagiaan. Oke, bahagia dapat anak, apalagi harapannya? Punya rumah. Punya rumah, saya bedah ya. Punya harta, punya jodoh, Punya dapat anak. anak, punya rumah. Lalu apa lagi? Punya Sehat. pekerjaan. Udah, pekerjaan udah kan dari harta tadi itu kerja. Iya. Ya, jabatan. Nah, apa lagi? Hah? Ketenangan. Follower. Ya umroh, Kiai. Oke. Ya umroh. Oke, sebentar ya. Ada yang pengen follower kata dia. Nanti kami follow aku nanti. Ketenangan Kiai. Oke. Nah, ini sekarang saya tanya. Harta ini produk siapa? Allah. Produknya Jodoh Allah. ini punya siapa? Allah. Allah. Anak ini dari siapa? Allah. Allah. Bahkan rumah tuh surat 1680 punya siapa? Allah. Sehat punya siapa? Allah. Kemuliaan atau jabatan punya siapa? Allah. Allah. Nah, oke. Follower atau pengikut punya siapa? Allah. Allah. Kalau Allah izinkan kita follow akil semua ya kan? Tapi kalau Allah tak izinkan kita blok semua deh. Nah, oke. Nah sekarang antum tahu itu semuanya ada di tangan Allah, punya Allah. Oke. Ini posisinya barang-barang ini ada di langit. Nah, di langit semuanya. Kita adanya di mana? Bumi. Kita di bumi. Macam mana lah? Kalau bumi lantai 1, langit tuh lantai 2. Oke, dalam sebuah rumah, untuk lantai 2 lewat apa namanya? Tangga. Nah, baru bisa sampai. Kira-kira kalau tak ada tangga, ya kan? Maka kemungkinan besar dapat nggak kira-kira? Nggak bisa. Coba lompat kayak gitu, dapat nggak? Udah bisa Kiai. Capek. Nah, begitulah dia. Itulah kenapa orang banyak dapat rezeki casing. Maka dia butuh naik ke tangga, naik ke tangga, naik ke tangga, naik ke tangga, baru dia bisa akses. Nyambung sampai sini? Oke. Nah, maka apakah tangga itu? Proses Apa tangga Kiai. itu? Proses. Itulah namanya iman. Yang kita bahas tangga keimanan, itulah namanya iman. Oke. Kalau kita ngantarkan ente abu bos. Kalau nanti. Nah, itulah namanya tangga. Tangga itu apa? Iman, kawan-kawan. Nah, tidak ada hubungannya. Jadi begitu saya waktu itu, dulu saya zaman kuliah tuh sudah, artinya itu pun sudah belajar jadi mahasiswa yang baik. Macam mana caranya? Satu, tidak minta kiriman orang tua. Dua, jadi mahasiswa tidak ada pacaran karena tak laku, ya kan? Duit tak ada. Motor Yamaha One, tidak ada aki. Harus pakai engkol dulu. Joknya kala-kala jok ini lebih tipis lagi kayak jok sepeda. Gimana nak bawa cewek? Duit 300.000 cuma jajan saya waktu itu.
Kalau mau ngedate kayak teman-teman saya tengok sekali ngedate di mall 100.000. Jadi kalau aku sekali ngedate 10 hari aku tak makan. Bodoh siapa? Bawa masa gara-gara perempuan aku 10 hari tak makan? Ya kan? Nah, masa mau ngedate-nya di warteg-warteg, kali ngedate main mall, kafe, dalam saya bilang tak apa-apalah. Lebih baik aku berpuasa. Nah, saya berpikir udah gitu ya tuh, teman-teman saya malam minggu kerjaannya clubbing, ya kan? Saya di rumah lah nonton TV tabung, nonton Indosiar, nonton Trans TV deh kan? Ya kan? Kalau sekarang enak, udah di internet. Dulu, Masya Allah, tak ada. Kalau namakan, kalau dulu tuh ada aplikasi Winem, nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak? Ada kan? Nah, Masih KI. dulu tuh bayangkan, internet nggak ada. Kalau mau dapat lagu tuh harus sewa dulu di rental CD, masukkan lagunya. Nah, lagu tuh sampai putar 5-6 kali mutar ya, berteman kan Indomie dan Kuaci. Itulah malam minggu saya. Oke. Dan saya berpikir udah jadi orang baik waktu itu. Dan alhamdulillah aku kejaga, aku tidak pacaran, aku tak pacaran, aku tak ada clubbing, aku tidak jalan-jalan. Nah, lalu saya merancang bagaimana udah bisa sukses. Bahkan di saat teman-teman saya masih kuliah, saya sudah belajar kerja, buka usaha. Bela akhirnya ke semester 7 udah bisa punya restoran. Tetapi bukan Allah namanya, benar sekali. Akhirnya semester 7 tuh berarti 2002 tambah 4 tahun 2006. Ya, 2007 saya sudah mulai bisnis, sudah punya duit tuh, ya kan, udah punya restoran neostik tuh lah. Nah, karena tak paham Quran, berpikir zina itu hanya hubungan badan. Karena udah punya duit, baru berani pacaran. Wah, tak tanggung-tanggung. Sekali yang dipacari adalah kembang Pontianak di zamannya itu. Gitu ada. Saya tak pernah pilih barang produk yang KW-KW. Pasti produknya yang the best produk. High quality product. Gitu ada. Makanya sekarang turunnya pakai Mercy, warna merah gitu Mercy-nya. Nah, dari dulu tuh kayak gitu caranya. Benar. 2007 pacaran, ya kan? Kan belum ngerti Quran. 2009 menjanjikan akad nikah. Nah, menjalani hidup dengan realitas, dengan akal. Kesuksesan itu adalah materi, kesuksesan itu adalah punya usaha, dan jadi orang baik. Dan 2009 dibangkrutkan Allah. Allah dah bilang dah, kalaulah bentuk malaikat itu kayak Peramli, dah aku bilang, Den, kan? Kau jangan dekati zina, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Sekarang bisa ngomongnya demikian. Itu pun udah dibangkrutkan Allah, tak jadi nikah, masih gak bodoh. Masih gak bucin dibuatkan cinta tuh, dikejar mati-matian. Masih gak berpikir, akulah laki-laki terbaik di muka bumi ini. Tak ada yang lebih baik daripada aku. Nah, akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah, disitulah mulai kembali. Coba lihat peristiwanya ya. Ketika hancur bawa belur, kadang butuh namanya hukum hancur lebur untuk dapatkan sesuatu yang baru tuh, kayak logam untuk dicetak dan dibentuk harus diapakan dulu kawan-kawan, ditempa, dipanaskan. Jangan-jangan tuh yang buat kita nak bertumbuh, bukan jangan-jangan, pasti itu karena pola pikir kita, mental block kita, egoismenya kita. Maka guru saya bilang, kalau hidupmu sudah benar hari ini, ngapa hidupmu belum baik-baik gitu loh. Oke, kalau hidupmu sudah benar, ngapa belum baik-baik? Masih aja ngutang, masih aja nyusahkan orang, masih aja berantakan, pasti belum benar kehidupan kita. Pasti ada pola pikir kita yang salah. Yang mengerikan itulah dalam masa benar. Allah sudah sebutkan di Quran. Kemunafikan itu bukan sekarang. Sejak zaman kita balik, mungkin kita sudah punya DNA munafik. Ala innahum humul musidun, nawalakin la yas'urun. Ya kan, wa iza lakul ladzina wa iza kilalahum aminu kama wa iza kilalahum, ya kan, wa iza, apabila dikatakan kepada mereka, wa iza apa dia, wa iza kilalahum aminu, wa iza kilalahum la tufsidu fil ard, Pak saya. Ayat 13. Jangan bikin kerusakan, betul-betul lah, enggak. Kami lah bikin perbaikan. Nah, ini mindset yang bahaya.
Jadi kalau hari ini antum yolah tobat, ayolah sadar, ayolah berbenah. Kalau sampai sejetik ini kita nih belum muncul-muncul lagi, belum ada karya, belum ada kebaikan, belum punya jadi manfaat, hidup dalam subsidi orang lain, belum berkontribusi, pasti ada yang salah dengan pola pikir kita. Oke? Kan level hidup tuh saya teriak-teriak sama santri, subsidi, mandiri, kontribusi. Subsidi itu berarti hidup dia masih dipikirkan oleh orang lain. Itu tipe kalau orang yang beraktivitas, yang kerja, yang berorganisasi, yang penting aku dapat duit. Dia tidak pikiran gimana hidup itu dia bisa dihadirkan. Dan percayalah, orang-orang seperti ini yang level hidupnya terus minta dikasihani, terus minta disumbangsi, pasti tidak akan kemana-mana, stuck hidupannya. Oke, nah yang kedua, hidupnya mandiri, tidak menyusahkan orang. Nah yang benar adalah hidup dalam kontribusi. Dia jadi manfaat buat banyak orang, dia jadi wasilah orang-orang bertumbuh, hadirnya dia membuat orang-orang sekitarnya bertumbuh, dan organisasi yang bertumbuh adalah orang-orang yang berkontribusi banyak di dalamnya. Nah begitulah dia. Nah maka dikasih tahu, dialah bikin kerusakan. Ini yang bahaya ketika kita merasa kita sudah benar, kawan-kawan. Lalu akhirnya tadi tuh kadang-kadang butuh namanya teori hancur lebur dulu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Apa yang dilebur Allah? Ego. Apa yang dilebur Allah? Mental block. Apa yang dilebur Allah? Kemalasan. Nah, untuk menghancurkan itu, itulah Allah butuh satu peristiwa namanya azab. Makanya Allah sebutkan kan di surah 6 ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra. Ya kan? Kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Agar apa? Ya kan? La'allahum yatadarraun. Agar mereka memohon dengan kerendahan hati. Kenapa? Tadi kita ngaji di kerendahan hati itu, bentar ya, di ayat 12, di juz ke-12 tadi. Terus 12 surah Hud. Oke, agar bentar, Pak. Nah, di surah Hud ayat 23. Jadi memohon dengan rendah hati, dan apa efek orang yang datang kepada Allah dengan rendah hati dan rendah diri? Surga. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka itu penghuni surga. Nah, ini jadi sebuah kalimat rendah, merendah di hadapan Allah sama dengan ditinggikan Allah di atas di atas dunianya. Rendah diri di hadapan Allah sama dengan ditinggikan Allah terhadap dunianya. Nah, maka kawan-kawan tuh ya, lihat ya, Allah janjikan surga, beriman, berbuat kebaikan, rendah diri. Rendah diri itu lambang apa? Lambang apa rendah diri itu, kawan-kawan? Tidak sombong. Nah, maka tadi balik lagi pembahasan kita. Jadi apa jembatan dari bumi menuju langit tadi? Iman. Nah, maka apa iman tuh? Itulah rukun iman, itulah sholat, itulah ngaji, itulah puasa, itulah bayar zakat, itulah bangun malam. Kelihatannya tidak ketahuan sekarang. Dan kadang tidak nyambung juga. Contoh, harapan kakak-kakak santriwati di RH ini pingin dapat jodoh, kalau bisa besok subuh misalkan. Ada calon suami. Lalu dia nempuh jalan tahajud. Dia tempuh jalannya sedekah, dia tempuh jalannya dengan baca Quran. Kadang bukan jodoh yang Allah kasih, karena Allah
tahu yang dibutuhkan ente bukan jodoh dulu. Yang engkau butuhkan tuh adalah kesehatan. Yang kau butuhkan tuh adalah kecerdasan. Kadang jadi kayak gini, tidak ada amalan yang tidak dibayar sama Allah. Yang ada kita tidak tahu bayaran Allah bentuknya apa. Oke. Jadi saya ingat ketika kan akhirnya saya lagi bawa belur 2009. Lalu yang saya kerjakan adalah sholat duha. Amalan saya duha, amalan saya tidak mengeluh. Lihatlah rantai Allah ya, bangkrut. Nah, terus amalannya apa? Duha. Baru kenal sholat duha, ya kan? Dan silaturahmi. Oke. Lalu apakah utangnya? Enggak gitu polanya. Dari sini dapat petunjuk berikutnya. Apa puzzle-nya? Setelah itu dikasih petunjuk yang saya suka cerita tentang guru TK tuh. Kan penyelesaian saya bangkrut. Guru TK yang gajinya naik. Dikasih petunjuk. Buat dari apa? Buat duha dan silaturahmi. Padahal kebutuhan saya apa tadi? Lunas utang kan? Nah, kawan-kawan lihat flow cara Allah ya. Ini kerja langit, duha dan silaturahmi. Dikasih petunjuk. Begitu dikasih petunjuk, harapan saya butuh apa tadi kawan-kawan? Lunas utang. Dikasih petunjuk, isi petunjuk itu sholat, tahajud dan sedekah. Nah, lalu apakah dari tahajud dan sedekah saya dapat lunas utang? Enggak. Dapatnya jodoh. Nah, coba teman-teman lihat polanya. Ini hadiahnya, ini hadiahnya, ini hadiahnya. Nah, ini kerja imannya, ini kerja imannya. Nah, begitu dapat jodoh, ya kan? Apakah selesai dapat jodoh? Dapat lagi, habis itu ngapain? Dari Kak Mira, apa yang dilakukan? Belajar, petunjuknya apa? Suami Quran tadi, ya kan? Terus kita waktu itu suka ke pondok, ke anak yatim. Apa hadiahnya? Baru di sini dapat pekerjaan, dapat bisnis, ya lebih tepatnya lunas utangnya. Nah, kira-kira coba teman-teman lihat berapa rantai, berapa proses? 1, 2, sampai 3 prosesnya, betul? Sampai berapa proses? 3. Nah, beginilah dia rumusnya. Kalau yang dulu ketika saya bangkrut, sebelum nikah, sebelum kembali ke Quran, pikirnya langsung ngapain? Langsung kerja keras, buka bisnis lagi. Apa yang terjadi? Tambah bangkrut. Nah, lalu apa yang terjadi sekarang? Begitu utang sudah lunas, ya kan? Lalu ngapain lagi? Masuk episode dakwah keliling Indonesia. Apa hadiahnya dari Allah dakwah? Dapat tanda kutip ya, persaudaraan, dapat kemuliaan, dapat kebaikan, orang merasa suka. Ini bukan karena saya merasa ya, enggak, tapi artinya ya lebih gampangnya dapat hadiahnya apa? Persaudaraan. Kemana-mana, ada yang jemput, ada yang nyiapin hotel, ada yang mengajak makan. Inilah yang disebut wafis sama iris hukum wama tu'adun, di langitnya Allah. Berarti duha, tahajud, Quran dan anak yatim, berdakwah, itulah kerjaan langit kawan-kawan. Oke. Baru hadiahnya tadi dapat jodoh, dikasih petunjuk, dikasih persaudaraan, bisa keliling Indonesia. Nah, itulah dia.
Pergi saya sama Kak Mira kemarin, dah sehat dah. Sehat, yuk abi ada undangan Hijrah Fest. Lalu sampai detik acara panitia bilang, Ustadz nanti tiketnya isut aja dulu ya. Iya. Nah, maka nih tak kasih tahu ya buat saudara-saudara saya yang sedang dapat kesempatan sungguh-sungguh di jalan Allah. Terutama saya kasih bocoran yang sedang kena tugaskan di Jogja, kena tugaskan di Bogor. Ketika antum dapat kesempatan sungguh-sungguh, jangan kayak semalam teman-teman RH ke Pondok Serumpun Cahaya, maka di jalan itulah kalau orang rata-rata mikirnya, Bang, kami ke Serumpun Cahaya nih Bang, tak lah Bang, si bensin, itu santri rata-rata. Tapi kalau dia dikasih punya kecerdasan, dia justru merasa inilah dia jahadunya. Inilah dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa betahu ilaihi wasilah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa betahu ilaihi wasilah, carilah jalan. Kira-kira yang beruntung yang ketemu jalan atau tak ketemu jalan? Habis itu setelah ketemu jalan, wajahidu, berjuanglah, sungguh-sungguhlah. Ingat enggak? Di dalam perjuangan itu harus ada elemen apa di dalamnya? Pengorbanan. La'allakum tuflihun. Agar apa? Kira-kira udah di jalan Allah, tapi orang lain yang berkorban. Kira-kira kalau dia di jalan Allah, orang lain yang berkorban, siapa yang dapat keberuntungan? Orang lain. Orang lain. Begitulah. Itu kenapa banyak sekali SPA tanya, Kiai, Ustadz, kenapa sih lebih banyak cerita orang dapat keajaiban ketimbang kami yang di dalam? Iya, karena orang-orang di luar support, karena mereka percaya, karena mereka bayangkan ada yang menginfakkan 10 juta, ada yang mewakafkan rumahnya, ada yang nitipkan hartanya. Kita tidak sampai seperti itu gimana-nya. Bukan masalah nominalnya, tapi rasio pengorbanannya. Ada orang punya 1 miliar, tapi kalau cuma sedekah 10 juta, berarti cuma 1%. Ada orang cuma 100.000. 100.000 itulah waktu dia ke Serumpun Cahaya. Kita makan belum, aku traktir kita ya. Tapi cuma bisa beli Indomie ya nih. Oh, disitulah dia menang. Nyambung. Jika ada peluang untuk peluang udah ketemu jalan jihad ya, maka rebut-rebutanlah berkorban kawan-kawan. Karena rumusnya beruntung. Kalau kita masih lagi di jalan Allah, Bang, boleh nggak Bang saya rembes Bang? Boleh nggak Bang saya minta? Boleh ya, ada ruginya. Tapi antum sedang tak dapat keberuntungan. Tandanya antum mengharapkan gaji bukan rezeki. Berangkatlah saya. Tanya Ustadz Akil saksi ya, sampai sekarang tiket pesawatnya belum diganti dan udahlah. Tapi apa Ren? Coba lihat skenario-nya Allah. Gitu. Sampai di sana sebenarnya banyak teman-teman santri-santri Bandung mau, Kiai nanti saya belikan tiketnya. Saya tidak mau. Kenapa? Karena akadnya saya bukan sama antum. Akadnya saya sama panitia gitu loh. Antum dan niat berbuat baik bagus kayak gitu. Tapi saya mau ngajarin panitia harus profesional. Tapi karena panitia mungkin punya keterbatasan, ya kan? Ya udah, saya pusingkan. Lalu akhirnya begitu lihat cara Allah ya, lihat cara Allah. Nah, begitu selesai acara, ya kan, ternyata teman-teman pada kumpul, ngobrol, diskusi, lalu akhirnya jalan-jalan, habis ngisi jam 2 siang itu butuh energi yang besar karena orang-orang jam makan siang, nggak bisa taklim biasa nih, maka saya ganti konsepnya, gayanya seminar, interaktif dan sebagainya. Ketengok dengan salah satu owner travel. Ngobrol lah owner travel tuh bla bla bla. Kalau umroh sih saya dah biasa, saya pun ngerti seorang. Tidak Ustadz, kalau gitu gimana? Ustadz kita buatkan, Ustazah ngomong Kak Mira. Ustazah Kak Mira kita buatkan program couple Quran traveling ke Eropa. Coba lihat hadiah movie-nya kemana? Eropa. Maka saya posting kemarin, ada enggak yang mau bisa jalan-jalan kajian Quran di depan FLM Inlock? Nah, bukan di Korem bos. Di mana? Apple. Gitulah deh cara berpikirnya kawan-kawan.
dapat keberuntungan. Kemarin gitu gak ke Malang? Oh, terus teman-teman Malang kan, Kiai ini kalau ke Malang nggak bilang-bilang teman-teman yang senior-senior, oke, saya merapat ke Malang, pergi berangkat seorang, cari hotel sebagainya, gitu. Polanya sama. Di detik-detik terakhir saya mau balik ke Malang, ada seseorang mendatang, Kiai, saya nih, alhamdulillah atas izin Allah, setelah pulang dari Ismu Yaya kemarin, berpikir keras bagaimana bisa bantu masjid punya usaha. Kiai coba rasa, ini anak saya yang berjuang, setahun kami riset. Pernah makan bird papa? Roti bird papa di bandara tuh, yang bulat, krosyong, apa? Krosyong. Apa namanya tuh? Rosa. Krosyang, gitu lah, jadi cuy. Nah, gitu lah dia. Akhirnya datang pengusaha itu, Kiai, ini kan risetnya bagus, ini kami buat, kemarin baru launching, di hari pertama saja sudah 250 pieces, sekarang setelah seminggu launching kami babak belur, keteteran, orderan tak henti-hentinya, karena punya kami dengan harga yang sama, papa lebih besar, ya kan, lebih banyak isinya, semua topping di dalamnya premium, setelah jadi ini kami wakafkan, silakan Ismu Yaya kembangkan. Coba lihat hadiahnya Allah. Itu berpola. Tapi Kiai, saya udah berjuang. Waktu itu saya pas ikut ngantar teluk tuh, saya kasih belikan Indomie semua. Habis duit habis itu. Besok saya kelaparan, ya kan? Itu pola-pola awal tuh memang begitu, kawan-kawan. Pola-pola awal demikian. Kayak gini, ketika kita contoh, coba antum baru bakar api. Begitu kalau api yang benar kan kayunya bertahan. Lah jadi bara api. Kalau awal-awal apakah langsung kayunya bertahan baranya? Apa yang dimasuk habis, dimasuk habis, betul lah? Begitulah dia tentang sama dengan rezeki daripada tangga keimanan. Nah, jadi yang teman-teman lihat saya sekarang itu sudah buah daripada perjuangan membangun tangga. Ibaratkan gini, nah, gini logikanya biar nyambung. Ini saya sudah sampai di sini tangganya. Lah kawan-kawan baru sampai di sini, baru sampai di tangga yang tangga ketiga. Kalau saya udah tinggal betek, kalau udah 4 tangga ini bangun, antum baru 3 tangga. Kira-kira kalau baru 3 tangga, stop turun lagi, tak percaya, mana ada hubungan sholat sama rezeki, mana ada hubungan baca Quran sama jodoh. Balik lagi, akhir cari jodoh malah di bawah, sibuk cari jodoh di bumi. Lupa sebab jodoh di langit. Atau tetap bertahan untuk terus melanjutkan tangganya, kawan-kawan? Lanjutkan tangga. Itulah kenapa setelah ayat jihad, sabar. Nah, setelah ayat jihad, sabar ayatnya. Belum nyata orang jihad di antara kamu, dan belum nyata orang yang sabar. Setelah berkorban, sabar. Setelah tawasau bil haq, sabar. Innallah ma'as-sabirin, sabar. Inilah yang orang tidak sanggup, tidak sabar nunggu prosesnya. Maka tak jadi hadiahnya. Maka sekali lagi, rezeki kita ada di mana penyebabnya? Langit. Langit. Nah, jangan-jangan tuh jodoh antum terletaknya ketika antum ngomongin Quran, ketika para CS, customer support, baik itu PHA, PHI, ya kan, pondok digital, rumah hijrah. Tadi kan saya bilang, kenapa tidak praktek? Bukankah antum ustazah semua? Antum punya database. Kalau cuma ngeblas-ngeblas, itu antum merobotkan orang. Assalamualaikum Bunda Lia, kata Kak Risti. Apa kabar Bunda? Sehat. Kenapa Bunda kok statusnya sedih? Nah, itulah dakwah Risti. Enggak Kak Risti, itulah kemarin, ya kan, usaha yang saya sedih ngeliat istri suami saya usahanya kena tipu orang. Oh, Masya Allah. Bunda, apa-apa izin Bunda, Allah sampaikan, apa-apa Rasul menyampaikan, apa-apa yang diambil Allah ketika kita dalam sebuah jalan kebenaran, pasti akan Allah gantikan yang lebih baik. Tapi sebagai muhasabah Bunda, coba Bunda buka surah 4 ayat 79. Itu. Nih, saya pun coba ya. Saya mau contohkan antum. Saya juga praktek, kawan-kawan. Ayat berapa, Kiai?
Apa dia ayat berapa? Kejut saya. Surah Terkejut 4 ayat saya. berapa tadi? Surah 4 ayat 79. Nah, coba lihat semalam. Saya sedang ngawal beberapa santri kebutuhan khusus, para triliuner. Orang-orang yang punya duit triliun, tapi dah kebingungan dah. Nah, tiap hari surah Al-Quran, saya ngajar. Apalagi seperti menginstal fondasi salah. Sampaikan Quran. Yang paling mencolok itu adalah matobi'i. Itu maksudnya kawan-kawan. Saya ngomong, saya praktek. Antum udah ditunjukkan enggak praktek-praktek. Wajarlah. Habis itu bilang kok Allah enggak kasih pertolongan sih. Enggak praktek kok. Orang enggak bangun tangga. Suruh bangun tangga, kalau enggak bangun tangga. Kayak gitu teman-teman. Datang Bang Suki ke tukang telur. Misalkan. Abang dari mana bang? Sholat dulu lah bang, baru kita bongkar. Wah aku Cina, tak sholat. Jadi tadi tuh ayatnya kemarin tentang omongan Quran, tangganya. Jangan-jangan tidak bisa. Nah, ayat itu udah turun, prakteklah, sampaikanlah, ceritakanlah, gitulah dia. Macam-macam cara ya. Kita di kampus misalkan, hayalah sholat, lagi praktek bedah mayat di bedah-bedah sama dia. Ya kan? Pak, izin ya Pak, sholat dulu. Dosen biarkan, misalkan. Tapi kalau ikut ya kita kalah lah kita. Maka teman-teman rahmati Allah, jangan-jangan tadi tuh sholat subuhan tuh mudah, sedekah tuh mudah, ngaji udah. Jangan-jangan yang belum adalah nyampaikan. Nah itu perintah, kecuali bukan perintah. Perintah nggak kira-kira? Suruh peringatkan orang dengan Quran, surah 670. Perintah nggak kira-kira? Surah 6 ayat 70. Dan peringatkanlah orang itu dengan Quran. Perintah nggak? Perintah. Watawasau bil haq. Perintah nggak kira-kira? Perintah. Nah, saya tunggu lagi. Ini cerita apa? Cerita teman dengan teman satu kantornya, cerita dengan teman kuliahnya, cerita dengan pasangannya, cerita dengan keluarganya. Tak bisa, tak ada kawan cerita sama kambing. Beng, dia tahu nggak nih? Ya kan? Nah, kayak gitu. Cerita di status, kalau tak bisa, takut, malu, santri-santri dan punya kawan, tak keluar, tulis di status. Tak ada handphonenya, tulis pakai doa, ya begitu. Nah, begitu kawan-kawan. Di mana terdapat sebab rezeki kita? Langit. Kita ini penduduk mana? Bumi. Sampai ke langit butuh apa? Tangga. Tangganya? Iman. Itulah kerja iman, amal soleh. Iman dan amal soleh, itulah kerjaannya namanya. Perkara belum tentu juga. Bisa. Dan hadiahnya beda-beda. Saya duha sama silaturahmi dapatnya petunjuk. Tahajud dan sedekah dapat jodoh. Bisa jadi tahajud dan sedekahnya Kak Vita cepat lulus kedokterannya. Tahajud sedekahnya teman-teman santri mudah ngapal Qur'annya. Suka-suka Allah lah. Allah yang paling tahu yang dosis yang terbaik buat kita. Oke? Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, selamat praktek, jangan tunda-tunda. Ya kan? Belajar keseharian untuk menceritakan Quran kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang sekelilingnya. Gimana bisa cerita? Kata kuncinya peduli. Apa kata kuncinya? Peduli. Nah, tengok kawannya, lihat, peduli, kata kuncinya. Begitu deh gambarannya. Baik, makasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.